Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Majelis PBB, yang terhormat Sekretaris Jenderal PBB, dan yang terhormat para pimpinan negara PBB, saya Agnes Widayanti, perwakilan dari negara Indonesia. COVID-19 merupakan salah satu sumber permasalahan krisis yang mampu mengguncang kehidupan di berbagai negara. Siapa yang menduga bahwa kasus pneumonia di Wuhan pada tanggal 31 Desember 2019 mampu tersebar secara global sehingga menjadi pandemi COVID-19. WHO telah mendeklarasikan bahwa COVID-19 merupakan penyakit dengan tingkat keparahan dan penyebaran yang sangat mengkhawatirkan. WHO juga menyatakan bahwa COVID-19 sebagai Global Health Emergency. Jumlah kasus di dunia mencapai 251,5 juta dengan 5,06 juta meninggal dunia. Jumlah kasus baru per tanggal 9 November 2021 yaitu sebanyak 479.289 dengan rata-rata per minggu sebanyak 466.890. Adanya pandemi COVID-19 memberikan dampak di berbagai aspek, tidak hanya sebatas pada bidang kesehatan, namun pandemi COVID-19 juga sangat berdampak pada sektor-sektor yang lainnya, seperti sektor ekonomi, sektor pariwisata, dan juga sektor pendidikan. Di Indonesia, lebih dari 29,4 juta pekerja terdampak pandemi COVID-19. Jumlah itu termasuk mereka yang terkena PHK, dirumahkan tanpa upah, hingga pengangguran jam kerja dan upah. Dari sektor pendidikan, para siswa harus belajar di rumah secara online. Namun dengan adanya kebijakan melaksanakan tatap muka secara offline, sesuai zona dan level, ada beberapa kota di Indonesia yang sudah melakukan proses belajar mengajar secara offline. Namun, dilaksanakannya proses belajar mengajar secara offline harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengalami permasalahan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Banyak negara-negara di dunia juga mengalami dampak dari adanya pandemi COVID-19. Uluran tangan dari berbagai negara sangat dibutuhkan, dan peran dari berbagai macam sektor juga sangat dibutuhkan. Masalah ini membutuhkan penanggulangan secara nasional dan juga multinasional. Dengan adanya vaksinasi, kita sangat terbantu dalam penguatan daya tahan tubuh untuk melawan COVID-19. WHO menyebutkan bahwa 73% dari 5,7 miliar dosis vaksin yang beredar di dunia hanya dinikmati oleh 10 negara. Negara dengan pendapatan tinggi memiliki stok vaksin dan kemampuan vaksinasi 61 kali lebih banyak dibandingkan negara yang berpenghasilan rendah. WHO juga telah menghimbau agar negara-negara miskin juga mendapatkan vaksin sama dengan negara-negara kaya, sehingga keadilan dalam distribusi vaksin dapat tercapai. Semua masyarakat perlu adanya vaksinasi untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Meskipun sudah ada beberapa negara dengan jumlah kasus COVID-19 yang cukup rendah, namun kita harus tetap menjaga supaya kasus tersebut tidak kembali meningkat. Belum ada yang bisa memprediksi kapan berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Namun kita bisa bekerja sama dalam menghentikan penyebaran virus COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi. Setiap orang memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga penyebaran COVID-19 ini. Setiap negara memiliki peran yang sangat besar bagi penanggulangan COVID-19. Bantuan dari negara-negara lain kepada negara-negara yang miskin juga sangat diperlukan pada saat pandemi COVID-19 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.